Jadi perdebatan itu menjadi sesuatu yang lumrah, apalagi di kampus. Kalau di kampus ada rasa takut untuk berbicara tentang kenyataan, maka kampus itu sedang mengalami masalah. Ya, pasti. Di kampus itu harus bisa bicara bebas. Justru kampuslah tempatnya. Dan di kampus itu juga lah kita terbiasa untuk menjaga iklim demokrasi. Kampus boleh jadi ajang kampanye. Pengamat, Anies paling siap diobok-obok. Ketika tantangan itu kemudian tersiar di berbagai media, Anies itu langsung menyambutinya melalui akun Twitternya, ya. Dan Anies ini menjadi bakal calon presiden pertama yang menyanggupi untuk berdebat langsung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa UI. Mudah-mudahan bukan hanya UI, seluruh kampus di Indonesia mengundangnya, ya. Bukan hanya kampus negeri, termasuk kampus swasta, undang saja. Jadi lebih keren kalau debatnya di kampus akademis, ya. Jadi kita bisa ukur nanti bagaimana kemampuan kognisinya, ya, kemampuan rasionalitasnya, kemampuan memecahkan masalahnya, kemampuan komunikasinya, dan banyak elemen kompetensi lainnya yang harus dimiliki oleh seorang presiden. Selain meningkatkan literasi publik terhadap kampanye, ini juga bisa menjadi ajang dari para pemilih untuk menguji bagaimana sih cara berpikir dari para calon presiden dan calon wakil presiden ini, bagaimana sih mereka memandang negara ini, dan yang paling penting itu apa yang akan mereka lakukan nantinya bila mereka terpilih menjadi presiden maupun wakil presiden, ya. Itu yang harus betul-betul ditekankan oleh mahasiswa UI agar dia betul-betul bisa menjadi penjaga moral bagi republik ini agar cita-cita kemerdekaan itu tercapai. Jangan lupa. Infopos.ku, ID, Putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Nomor 65 PUSI 2023 yang memperbolehkan adanya kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintahan. Namun tetap tidak boleh di tempat ibadah langsung disambut oleh sejumlah kampus untuk menggelar acara debat untuk para calon presiden. Seperti halnya yang direncanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, dan BEM Universitas Negeri Jakarta, UNJ. Menyikapi hal itu, Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting, PRC, Rio Prayogo pun mengapresiasi hal tersebut sebagai ajang pembuktian bagi calon presiden, diobok-obok oleh kalangan akademis. Dari 3 kandidat capres yang diprediksi berkompetisi di Pilpres 2024, Anies Baswedan menjadi yang pertama sigap merespon tantangan debat BEM UI itu. Rio menilai kesigapan Anies untuk menghadapi debat di kampus sebagai hal yang bagus. Semua capres, sambungnya, harus siap dan berani ditelanjangi sejauh mana kapasitas wawasan, wacana pemikiran serta substansi intelektualitasnya. Dengan begitu, Anies menunjukkan keberanian dirinya, diobok-obok, wacana intelektualitas dan komitmennya oleh komunitas kritis dan intelek progresif di kampus, kata Rio kepada Indopos.co.id, Selasa, 22 Agustus 2023. Sebelumnya, Anies Baswedan menyambut tantangan dari BEM UI untuk datang dalam acara debat capres di kampus. Melalui akun @Anies Baswedan, Anies membalas salah satu link berita media online yang memberitakan tantangan BEM UI. Anies menyambut tantangan itu dan bertanya kapan debat akan digelar. Tuh, kapan? Cuit Anies, Senin, 21 Agustus 2023. Rio juga melihat debat kandidat capres di kampus sebagai ide yang perlu diikuti seluruh kandidat. Menurutnya, hal yang ideal jika seluruh calon presiden diuji kapasitas intelektual dan kepemimpinannya di hadapan kaum intelektual progresif, yakni mahasiswa dan pengajar di lingkungan akademis kampus. Saya sebagai mantan presiden BEM, turut mendukung ajakan dan seruan oleh Ketum BEM UI ini, berharap semua BEM Universitas seluruh Indonesia mengundang para kandidat untuk mendebat isi pikiran dan gagasan mereka seperti apa jika nanti jadi presiden, ujar Rio. Menurut Rio,
Ada proses pengujian intelektualitas dan komitmen terhadap berbagai isu struktural yang bisa dibedah dari kapasitas intelektual para kandidat capres. Menurutnya, roh dari debat di kampus itu akan mengembalikan budaya dialektika intelektual yang sehat dan bagus sebagaimana yang kerap dilakukan para founding fathers Indonesia. Ini akan mengembalikan proses kandidasi ke arah awal berdirinya republik ini, di mana percakapan intelektualitas menjadi benchmark rekrutmen kepemimpinan nasional. Dulu, hampir semua tokoh pendiri bangsa punya legitimasi intelektual, ideologi dan bangunan dialektika yang kokoh, tutupnya. Sebagai informasi, MEC mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye.